Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Ya Begitu, tempat dimana kita ngalur film-film yang keren guys. Kali ini kita bakal ngalur salah satu film horor yang bagus banget ya. Meskipun tidak banyak diterima oleh para kritikus film, tapi film ini menjadi salah satu film lanjutan yang cukup oke untuk ditonton dari franchise The Conjuring, yaitu film The Conjuring Last Rites. Film ini sendiri menjadi babak penutup dari saga film horor legendaris milik Warner Bros guys, yang sangat menakutkan. Ya, kita akan langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video baru di channel ini. So, let's go into it. Cerita film The Conjuring Last Rites ini dibuka di tahun 1964 saat Ed dan Lorraine Warren, duo pemburu hantu legendaris, dipanggil ke sebuah toko antik. Seorang wanita muda dengan panik menceritakan kalau ayahnya merasa ada kehadiran aneh. Setiap malamnya, pintu toko kebuka sendiri dan dia mendengar suara bisik-bisik dari kegelapan. Awalnya, wanita itu mengira ayahnya itu cuma halu guys, seperti kebanyakan orang di Indonesia karena sudah tua gitu. Tapi semua berubah pas dia menemukan ayahnya tewas, yang tergantung di dalam toko. Kematian itu meninggalkan keheningan yang mencekam. Tapi nggak lama kemudian, wanita itu mulai merasa diawasi. Di tengah sunyi, dia mendengar suara memanggil mamanya. Lorraine yang lagi hamil pun tetap nekat ikut investigasi bareng si Ed dan memegang salib erat-erat. Lorraine mendekati cermin besar di toko dan mengenalkan diri dan juga bilang dia datang untuk membantu. Tapi tiba-tiba di pantulan cermin, kaki ayah wanita itu tergantung muncul. Pas Lorraine menyentuh kaca, sesuatu yang gelap terjadi. Bayangannya sendiri nyengir jahat dan visi mengerikan soal bayinya membuatnya panik. Ed buru-buru membawa Lorraine ke rumah sakit, takut bayinya lahir prematur. Di perjalanan, Lorraine membisikkan kalau ada sesuatu yang terjebak di cermin itu. Di rumah sakit, kondisi Lorraine di sini kritis guys. Dia kehilangan banyak darah. Pas lagi melahirkan, dia melihat bayangan hitam merayap dari langit-langit. Dengan ketakutan, dia memohon ke Ed untuk jangan membiarkan apapun terjadi dengan bayinya. Persalinan di sini jadi rumit guys. Tali pusar melilit leher si bayi. Setelah perjuangan yang sengit, bayi perempuan pun lahir. Tapi ruangan di sini tiba-tiba dingin. Dokter dan perawat dia membisu. Tidak ada tangisan bayi dan bayi itu lahir dalam keadaan tak bernyawa. Ed dan Lorraine di sini merasa hancur dan berdoa meminta mukjizat guys. Dan tiba-tiba seperti jawaban dari langit, bayi itu akhirnya bernapas. Dengan air mata, Lorraine membisikkan nama anaknya yang dinamai Judy Warren. Bayangin ya, kalian hampir kehilangan anak gitu guys. Tiba-tiba ya ada muncul setan gitu di cermin, ngeri gitu ya kan. Ih, takutnya. Di sini kita akan langsung time skip ke tahun 1986 guys, tepatnya di Pennsylvania. Kita bertemu keluarga Smurl yang terlihat ceria di sini yang sedang merayakan konfirmasi adanya anak mereka, yaitu Heather. Malam itu mereka merekam momen makan malam keluarga di sini. Nenek Heather itu mengasih kado spesial, yaitu sebuah cermin besar yang ternyata sama persis kayak cermin di toko antik di tahun 1964 guys. Meskipun kacanya itu retak, kakek bilang ini bisa diperbaiki. Nenek cerita mereka itu menemukan cermin itu dibuang di pinggir jalan guys. Heather menerima dengan sopan, tapi kelihatannya merasa nggak nyaman. Pas mau meniup lilin kue, tiba-tiba lilinnya mati sendiri. Dan boom, sesuatu meledak, membuat semuanya menjadi kaget. Layar beralih ke sebuah berita. Setelah puluhan tahun riset, Ed dan juga Lorraine Warren menemukan kejahatan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sementara itu, Ed dan Lorraine yang sudah pengen pensiun sedang ngomongin kasus Annabelle dan juga benda-benda terkutuk di koleksi mereka. Tapi di acara seminar, cuma 6 orang yang datang dan semuanya ngejek mereka. Ed yang punya masalah jantungan kesal, tapi Judy anak mereka selalu mendukung orang tuanya. Sungguh anak yang sangat berbakti sekali guys. Di
restoran, Ed dan Lauren curhat ke Judy soal susahnya dianggap serius. Judy bilang kalau Ed seharusnya jujur soal kondisi jantungnya di seminar, tapi Ed gak mau kelihatan lemah. Di tengah obrolan, Judy nyeletuk kalau dia itu bakal bawa pacarnya, yaitu Tony, ke ulang tahun Ed. Tiba-tiba Lauren merasa ada yang salah di sini. Dia mendengar Judy pelan-pelan bernyanyi lagu pengusir setan yang diajarkan waktu kecil. Tangan aneh menyambar lengan Judy membuat Lauren buru-buru menenangkan anaknya. Kali ini cerita semakin seram guys. Kita akan beralih ke keluarga Smurl. Di rumah Smurl, Janet yaitu ibunya Heather itu lagi beres-beres kamar anak-anak. Cermin terkutuk itu tuh masih ada di sana guys dan bikin bulu kuduk berdiri. Pas turun ke basement, Janet melihat bayangan aneh di sudut. Tapi begitu lampu dinyalakan, bayangannya di sini menghilang. Tiba-tiba, suara aneh membuat dia waspada. Janet mencoba menelepon, tapi tiba-tiba kabel telepon ketarik keras. Kayak ada yang narik dari ujung lain. Dia mengira anak-anak di sini sedang iseng. Tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa guys. Telepon itu harus terseret sendiri ke ruangan benda-benda. Tapi pas lampu dinyalain, kosong guys. Di lantai atas, anak-anak Smurl, Karen dan juga Shannon itu lagi main boneka. Tapi salah satu boneka tiba-tiba hilang. Dan pas ketemu, boneka itu bergerak sendiri, mengambang di udara guys. Pas Shannon nengok ke cermin, dia melihat sosok wanita hantu di belakangnya. Itu bikin dia menjerit ketakutan. Malam itu, keluarga Smurl itu lagi makan malam bareng. Shannon mencoba untuk menceritakan kejadian tadi, tapi nggak ada yang percaya guys di sini. Heather yang ngerasa aneh sama cerminnya, melihat sesuatu pantulan, bayangan yang mulai kelihatan jelas di situ. Ini ngeri anjir. Malam itu, Heather dan Dawn adiknya berantem soal cermin. Mereka untuk memutuskan membuang cermin itu ke tempat sampah untuk diangkut besok pagi. Pagi harinya, ketika keluarganya sarapan bareng, pas truk sampah datang dan menghancurkan cermin, dan tiba-tiba muntah darah bercampur pecahan kaca. Di saat yang sama, Ed Warren yang ke dokter dan juga mendapatkan kabar buruk, dia nggak boleh stres. Kalau nggak, jantungannya bisa fatal. Meski begitu, Lauren tetap merencanakan pesta ulang tahun kejutan untuk Ed. Judy datang membawa Tony yang nervous banget ketemu keluarga Warren. Pas di pesta, mereka mengajak tamu untuk melihat koleksi benda terkutuk. Tony pengen mengasih kesan yang baik di sini. Nanya siapa yang pernah melihat eksorsisme, dan kaget pas hampir semua bilang pernah. Judy ke kamarnya dan melihat foto-foto lama. Tiba-tiba, boneka Annabelle muncul di depannya guys dan bergerak sendiri sampai lampunya mati. Di sini, Judy panik dan bernyanyi lagu pengusir setan dari ibunya. Pas nengok lagi, boneka tersebut hilang. Ngopi dulu guys. Tony mengetok pintu, nanyain Judy lagi apa. Judy menceritakan soal lagu itu dan Tony tersentuh dan juga mencium Judy. Ciuman mereka sangat mendalam di sini dan Lauren pun ternyata masuk dan ngasih tahu Tony kalau Ed nunggu di garasi. Gak jadi kan kamu, Hah? Lauren ngobrol dengan Judy, mengingatkan dia kalau visi-visi itu ternyata masih ada guys. Yang dimaksud visi-visi apa sih bang? Visi-misi, visi-visi. Visi-visi itu maksudnya adalah penglihatan ya teman-teman ya. Ya itu sih ya. Tapi Judy itu punya kekuatan buat mengatasinya teman-teman. Di garasi, Tony main pingpong bersama Ed. Tapi dia ngeh kalau Ed itu cepet capek di sini guys karena jantungannya. Tony akhirnya membuka rahasia kalau dia mau melamar Judy. Dia menunjukkan cincin yang dia beli seminggu setelah ketemu Judy. Meski baru pacaran 6 bulan, tapi sepertinya di sini Tony serius dan dia bukan fuckboy guys. Lauren menanya apa Tony siap untuk kehidupan aneh keluarga Warren dan di sini Tony bilang kalau dia yakin karena sepertinya Tony bukan berasal dari keluarga Stark. Lauren pun memberikan restu, tapi di sini Ed masih ragu karena dia adalah musuhnya Aquaman. Pas Judy masuk dan juga melihat cincin, Tony terpaksa melamar di depan orang tuanya. Judy di sini bahagia banget dan langsung bilang iya. Anjay. Tapi di tengah pesta, Pastor Gordon di sini datang dan bilang ada keluarga yang butuh bantuan mendesak. Karena kondisi Ed, mereka pun menolak kasus itu guys. Sementara di rumahnya Smurl, Jack, ayah Heather itu nggak percaya soal anak-anaknya yang ngelihat hantu. Tapi malam itu, pintu kamarnya terbuka sendiri dan sosok setan perempuan mengangkat dia ke udara. Pantulannya di cermin mendekat dengan ngeri. Anjim, ngeri cok, anjim.
Hater pun melihat rekaman konfirmasi tersebut dan sadar kalau lilinnya mati bukan karena napasnya, tapi karena entitas gelap yang terekam di kamera. Tiba-tiba sosok membawa kapak muncul di kamarnya yang nyaris menyerangnya. Akhirnya jeritannya pun membangunkan seluruh keluarga. Tapi untungnya dia selamat. Berita soal kejadian di rumahnya Smurl ini membuat heboh. Wartawan rame-rame datang dan Judy lagi nyari gaun pengantin bareng Lauren. Itu mencoba gaun di ruangan yang penuh dengan cermin, guys. Pas dia lagi sendiri, dia merasa ada satu pantulan yang gak ikutan gerak di situ. Tiba-tiba ada sosok nenek cacat merayap dari bawah gaun menyentuh Judy dengan kekuatan jahatnya. Di sini, Judy menutup mata, dan pas membukanya, pantulan lainnya menyerang. Lauren buru-buru datang dan menenangkan Judy. Anjir, ngeri, cok. Ngopi dulu, guys. Di rumahnya si Smurl, nenek hater itu dibawa ambulans setelah didorong entitas tak terlihat dari tangga. Pastor Gordon itu mencoba ngasih berkat ke rumah, tapi air suci di basement menguap dengan aneh. Gordon di sini kabur, guys, dan melapor ke uskup. Tapi di ruang tunggu, hidungnya berdarah. Kabel bergerak sendiri dan suara Judy di telepon menyuruhnya untuk kabur. Anjay. Salib di dinding di sini terbalik dan salib di tangan Gordon terbakar, guys. Dia melihat sesuatu yang mengerikan, lalu gantung diri menggunakan kabel. Anjir, wasted gak tuh, hayo? Tebak. Ya, kita lanjut, guys. Di ruang benda terkutuk, Ed menceritakan soal Tony tentang kelahiran Judy yang mati selama semenit. Momen yang tidak pernah dia lupakan di situ. Tiba-tiba, Judy dan Lauren datang membawa kabar duka kalau Pastor Gordon itu meninggal, guys. Wasted kan? Di pemakaman, Judy menyentuh peti mati dan merasakan ada energi yang aneh. Pastor Ziegler bilang kalau Gordon itu mati atau wasted di Pennsylvania, tempat kasus Merle. Malam itu pun, Lauren pas nyuci piring menemukan liontin foto Judy di wastafel. Air tiba-tiba berubah menjadi darah di sini dan Lauren sadar Judy dalam bahaya. Tony mengkonfirmasi ketakutan itu dan Judy pergi sendiri ke Pennsylvania. Ed dan Lauren buru-buru nyusul dan di rumah Smurl suasana langsung mencekam. Lauren ngerasa kehadiran aneh begitu masuk di sini, guys. Judy ngaku datang karena tahu Gordon di sana sebelum wasted. Ortunya menyuruhnya pulang, tapi Judy ngotot dan bilang kalau keluarga Warren tidak pernah kabur dari kasus. Akhirnya mereka pun stay di sini. Judy menceritakan ke Tony soal visi kematian Gordon dan dia ngerasa ada kekuatan gelap yang menunggunya. Pagi harinya, Tony menceritakan ke Ed kenapa dia berhenti bekerja. Dia pernah nyaris mati ditembak shotgun di kasus kekerasan domestik di situ, tapi pistolnya nggak nembak. Sejak saat itu, dia takut mati sebelum nikah dengan Judy. Makanya buru-buru beli cincin ternyata. Ya, lebih enak di Indonesia, guys. Nggak ada yang bawa senjata. Judy ngobrol sama Lauren dan bilang kalau dia itu baru ngeh kalau kerjaan orang tuanya begitu berat. Tiba-tiba ada suara besar dari lantai atas. Lauren merasa entitas setan dan menceritakan ke Ed ada 3 roh di rumah ini, terikat ke tanah dan bukan rumah. Dulu seorang wanita selingkuh di sini, guys, dan suaminya ngamuk lalu ngewastetin dia dengan ibunya di basement dengan kapak. Tapi ada kekuatan yang lebih gelap yang mengontrol roh-roh jahat ini dan menyiksa keluarga Smurl secara perlahan. Judy sendiri sekarang ada di loteng dan menemukan cermin terkutuk. Dia menyentuh kaca, tapi tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba kapur jatuh dan tulisan muncul di dinding dengan bertuliskan I miss you sayang. Judy mengira itu Annabelle. Dia pun kabur, tapi ternyata suara anak Smurl yang memanggilnya. Di kamar, boneka tersebut berubah menjadi monster yang besar, guys, tapi bukan kaiju. Ngejar Judy sampai dia jatuh ke tangga. Ortunya pun buru-buru menolongnya dan Judy bilang ada sesuatu di loteng. Di loteng, Lauren pun menyentuh cermin, ya kan, dan ngerasa ada yang berbeda di sini. Hater bilang dia udah membuang cerminnya, tapi entah kenapa cerminnya balik lagi. Warren menceritakan kasus toko antik dulu di sini. Kasus pertama mereka nggak selesai dan mereka memutuskan membawa cermin koleksi terkutuk mereka. Nah, pas Ed dan Jack mengangkat cerminnya, tali pengikatnya lepas dan Ed menyuruh Jack untuk tidak menengok ke cermin. Jack tersandung, jatuh dan kakinya remuk karena cermin. Anjing, ngeri cok. Tony di mobil bertemu sosok hantu perempuan yang bikin dia nabrak. Untungnya selamat.
Judy di sini tiba-tiba berdarah dengan suara yang bukan miliknya. Dia kayak kesurupan gitu dan dia bilang, "Kami nunggu Judy balik." Kekuatan tak terlihat melempar Judy dari tangga dan akhirnya Judy kesurupan dan dia nggak kenal Ed dan Ed ambruk karena jantungan. Ini maskil sih ini. Lauren dikejar oleh pria pembunuh dan Tony menyelamatkannya. You okay? Ed akhirnya di sini minum obat dan Lauren bilang entitas ini menargetkan Judy sejak awal. Ed dan Tony pun naik ke loteng dan menemukan Judy tergantung dan nyaris wasted. Mereka memotong tali dan mencoba untuk menghidupkan Judy, tapi sangat lama dan adegan ini sebenarnya penuh dengan ketegangan guys kalau kalian nonton filmnya langsung. Lauren itu melihat pantulan setan di cermin. Ed mulai eksorsisme, tapi buku sucinya tiba-tiba terbakar. Judy panik, tapi Lauren mengingatkannya untuk hadapin ketakutan tersebut bersama. Nah, di sini Lauren menyentuh cermin dan kaca pun pecah jadi ribuan potong yang akhirnya membebaskan keluarga Smurl. Anjay, akhirnya musuhnya kalah guys. Pada hari berikutnya, Warren dan Tony meninggalkan rumah Smurl. Ada laporan yang bilang kalau keluarga Smurl kini tinggal di sana 3 tahun lagi ya. Meskipun emang penuh trauma tuh. Ed dan Tony menyimpan pecahan cermin tersebut di koleksi terkutuk mereka dengan peringatan keras untuk tidak dibuka. Ed akhirnya menerima Tony sebagai keluarga. Nah, di hari pernikahan Judy dan Tony, Ed mengantar Judy ke altar dengan air mata bahagia guys. Lauren melihat visi mereka menjadi kakek nenek suatu hari nanti. Warren menulis buku lagi menggambarkan hidup yang penuh cinta dan petualangan mereka. Dan film pun tamat. Film The Conjuring Last Rites ini sebenarnya bukan cuma film horor biasa, tapi juga menceritakan soal keluarga, keberanian, dan bagaimana mereka menghadapi kegelapan. Meskipun bisa dibilang guys, film ini adalah film The Conjuring yang sangat lemah sekali ya dibandingkan film-film sebelumnya. Tapi film ini kalau emang menjadi saga penutup sih nggak masalah guys ya. Nggak kayak film lain yang bilang ini film terakhir, ternyata masih ada lanjutannya lagi tuh, kayak kartun anime Naruto The Last. Ternyata ada Boruto guys. Kesel nggak tuh? Mana animenya jelek lagi. Kayaknya ya begitu sih, malah ngomel-ngomel anjay, ngomel-ngomel anjay, ngomel-ngomel anjay.